Sejumlah ruas jalan mulai dipenuhi pemudik hingga malam ini dan kita langsung menuju tol Cikampek Utama untuk mengetahui pantauan arus mudik di sana. Dan sudah ada koresponden Mahardika Utama yang berada di tol Cikarang Utama. Selamat malam Mahardika. Mahardika, bagaimana situasi di Cikarang Utama saat ini? Bagaimana, apakah Anda melihat ada kepadatan arus mudik di sana malam hari ini? Dika, silakan. Ya, selamat malam Ruli. Tepatnya saya berada di gerbang tol Cikampek Utama yang saat ini masih diberlakukan sistem one way mulai dari kilometer 70 ruas tol Cikampek Utama sampai dengan tol di kawasan Brebes Barat atau di kilometer 263, dan sistem one way ini sudah berlaku Ruli sejak pukul 3 sore tadi, lebih tepatnya pada pukul 15:18 tadi dimulai sejak selepas gerbang tol Cikampek Utama. Jadi kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju ke Semarang bisa mengambil jalur sebelah kanan atau jalur B untuk meneruskan perjalanan dengan menggunakan sistem one way lokal sampai dengan kilometer 263 di ruas tol Pejagan Pemalang maksud saya. Dan sampai saat ini sistem one way lokal tersebut masih diberlakukan. Itu artinya apa, Ruli? Artinya kendaraan dari arah Jakarta volumenya masih tinggi. Saya tadi memantau via beberapa aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Travoy milik Jasa Marga yang dimana di dalamnya ada fitur CCTV. Di situ kita bisa memantau ruas-ruas tol, bagaimana situasinya, dan tadi saya lihat di beberapa titik ada perlambatan, di antaranya adalah di kilometer 48 yang merupakan titik temu kendaraan dari arah Jakarta yang melintas di tol layang MBZ dan juga yang berada di jalur bawahnya. Kemudian juga perlambatan terjadi di sekitar akses masuk ke rest area kilometer 57. Tetapi selepas titik tersebut, kendaraan dapat melaju meskipun dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Tetapi saat sudah melintasi gerbang tol Cikampek Utama yang ada di belakang saya, terlebih mereka yang akan melanjutkan perjalanan sampai dengan Jawa Tengah via tol Trans Jawa dapat melaju dengan kecepatan normal tanpa hambatan di ruas jalan tol. Kalau kita melihat secara kuantitas, Ruli, volume kendaraan ini memang terus meningkat. Dan ini terkonfirmasi melalui data baik dari Jasa Marga ataupun juga dari kepolisian. Maka kepolisian tadi ketika volumenya terus meningkat, dilakukanlah diskresi untuk membuka sistem one way lokal. Dan ini seperti pemanasan sebetulnya. Karena besok pada puncak arus mudik yang diprediksi oleh Jasa Marga sebelumnya akan ada 126.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Dan nanti rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan adalah sistem one way nasional mulai hari Rabu besok sekitar pukul 10 pagi. Nanti besar kemungkinan ada Kakor Lantas Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho yang akan melakukan flag off atau kick off di gerbang tol Cikampek Utama. Dan sistem one way nasional ini berbeda dengan sistem one way lokal yang saat ini diberlakukan karena ruasnya lebih panjang. Kalau hari ini hanya sampai di kilometer 260-an saja, nanti akan sampai kilometer 421 di ruas tol Semarang Solo. Itu artinya volume kendaraan masih terus meningkat jelang puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi esok. Dan kita juga melihat kalau sebelumnya ada kalkulasi yang menyebutkan bahwa 3,5 juta kendaraan akan meninggalkan Jabodetabek via 4 gerbang tol utama, dan lebih dari 50% diantara adalah mereka pemudik yang akan menuju ke arah timur via gerbang tol Cikampek Utama ataupun juga menuju ke Bandung via gerbang tol Kalihurip Utama. Nah, semalam Kakor Lantas menyebutkan bahwa dari jumlah 3,5 juta kendaraan tersebut baru sekitar 850 ribuan kendaraan saja, atau mungkin saat ini sudah lebih, tapi artinya persentasenya masih jauh. Artinya masih banyak warga Jabodetabek yang masih berada di kediamannya masing-masing belum memutuskan untuk berangkat mudik, dan mungkin besar kemungkinan akan melakukan perjalanan mudik besok sampai dengan H-1 Lebaran nanti. Dan kalau kita melihat situasi arus lalu lintas, tadi siang sempat terjadi ada kecelakaan tunggal di kilometer 61 di ruas tol Cikampek, dan kecelakaan tunggal tadi menambah daftar panjang kecelakaan pada masa arus mudik Lebaran yang tercatat per tanggal 16 kemarin oleh pihak kepolisian sudah ada 283 kasus, dan dari jumlah tersebut 28 orang meninggal dunia, Ruli, dan 37 luka berat sampai dengan ada 400 orang luka ringan. Dan dari data itu juga kita bisa melihat bahwa 55% kecelakaan terjadi akibat kelalaian
atau kecerobohan dari pengemudi atau pengguna jalan. Dan untuk itu para pemudik diimbau untuk terus waspada, terus memantau kondisi fisiknya. Jika lelah maka menepi di rest area, jangan menepi di bahu jalan karena justru akan memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas. Dan kita tentu berharap pulang ke kampung halaman dengan selamat tanpa ada kendala sedikit pun. Kembali ke Anda. Baik, Mahardika Utama melaporkan dari Tol Cikampek Utama dan diharapkan pemudik bisa lebih mawas diri lagi terkait dengan perjalanan mudik panjang mereka di tahun Idul Fitri 2026 ini. Dan tadi juga sampaikan bahwa diprediksi besok 18 Maret akan menjadi puncak arus mudik dan akan diberlakukan one way nasional kick off pada pukul 10 pagi. Terima kasih Mahardika Utama melaporkan langsung dari Tol Cikampek Utama malam hari ini.